Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul. Waalaikumsalam. Bu Erma, kemarin kan Ibu ngubungin saya untuk mau dilihat nih bagaimana cara Ibu untuk coaching. Nah, Iya betul Pak. Ibu Erma kira-kira mau kompetensi coachnya itu apa yang mau ditingkatkan sama Bu Erma? Kompetensi saya yang ingin saya tingkatkan itu Pak, mengajukan pertanyaan berbobot dan kehadiran penuh Pak. Oh, kenapa Ibu memilih itu, Bu? Kenapa Ibu memilih pertanyaan berbobot dan kehadiran penuh? Karena dengan pertanyaan berbobot dan kehadiran penuh, saya bisa menggali lebih dalam lagi tentang masalah yang dihadapi oleh coach saya. Kemudian saya bisa memaksimalkan potensi-potensi yang ada dalam diri coach, seperti itu Pak. Oh, kalau boleh tahu, menurut Ibu kompetensi Ibu saat ini di posisi berapa jika dari 1 sampai 10? Untuk yang 1 sampai 10 untuk kompetensi pertanyaan berbobot dan kehadiran penuh. Berapa Bu kira-kira? 1 sampai 10, kira-kira saya di level 6 Pak. Itu untuk pertanyaan berbobot ya. Ya, untuk pertanyaan berbobot. Kalau untuk kehadiran penuh, Bu? Untuk kehadiran penuh 7 Pak. Oke, kehadiran penuh 7. Untuk pertanyaan berbobot, Bu, kenapa 6, Bu? Kalau boleh tahu. Karena saya belum maksimal menggali potensi yang ada dalam diri coach saya tadi Pak. Jadi saya masih perlu banyak belajar lagi. Oh, berarti selama ini waktu mengajukan pertanyaan itu kurang menggali, Ibu ya? Iya, betul Pak, kurang menggali seperti itu. Nah, harapannya Bu, setelah ini Ibu pengennya ke berapa? Harapannya Ibu dari Harapannya ya Pak? Iya, pertanyaan berbobot. Dari yang pertanyaan berbobot tadi dari 6 ya bisa ke 8 lah Pak. Ya, 6 menjadi 8 ya. Iya. Oke, untuk naik dari 6 menuju 8, kira-kira usaha apa yang sudah Ibu lakukan untuk meningkatkan kemampuan bertanya pertanyaan yang berbobot ini, Bu? Hal yang saya lakukan untuk meningkatkan pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Saya melatih diri saya Pak ya. Setiap ada rekan saya ketika ada masalah itu sering saya ajak coaching nih buat saya latihan seperti itu. Jadi supaya pertanyaan berbobot itu muncul dengan sendirinya gitu Pak, dengan latihan-latihan secara intens gitu. Oh, berarti udah praktikal sudah Ibu ya, lebih ke terapan sudah ya. Oke. Ya. Selanjutnya untuk kehadiran penuh, Bu. Kehadiran penuh tadi poinnya 7. Ini Ibu pengen meningkatkan ke berapa? Kehadiran penuh 9 Pak. Ke 9 ya. Untuk menaikkan kehadiran penuh ini kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan? Saya lakukan ya salah satunya itu tadi Pak, menggunakan teknik stop. Nah, gitu. Jadi saat banyak ketika saya ngobrol dengan coach itu kan pasti ada sesuatu hal yang tidak membuat saya fokus nih Pak. Nah dari situ saya menggunakan teknik stop, kemudian tarik nafas segala macam seperti itu Pak. Biar kembali fokus untuk mendengarkan coach saya. Oh, berarti Ibu sudah mulai berlatih ya? Ya, Sudah berlatih menggunakan teknik stop tadi, Bu ya? Oke. Belum maksimal menurut saya gitu. Iya, berarti dengan tadi udah berlatih dan harapannya udah 9. Oke Bu, kalau boleh apakah saya bisa ikut mendampingi Ibu untuk melakukan coach, tapi saya cuma memantau aja Bu ya. Bagaimana Bu? Dengan senang hati Pak, sangat diperbolehkan. Oke, ini berarti dimulainya sekarang Bu ya? Iya, siap Pak. Ya, silakan Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Goto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Irma. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, agak dingin Bu, habis hujan. Oh, alhamdulillah agak dingin ya. Agak hujan ya, Pak ya? Alhamdulillah tadi hujan. Alhamdulillah, dapat banyak air itu, Pak ya? Banyak air. Iya, oke. Gini, Pak, kemarin kan Bapak ada cerita nih, gitu kan. Bu, saya mau ngobrol nih lah, kira-kira apa sih yang mau diobrolin nih, Pak? Kalau boleh tahu nih. Ya, siap-siap Bu, karena ini pusing juga saya harus sampaikan ke Ibu juga rupanya. Ya, siap. Ini Bu, ada anak ini, rupanya apakah anak ini memang over tenaga atau over apa juga ya, karena anak ini menjadi bulan-bulanan temannya gitu kan, karena dia sering lapor, kembali dia terus lapor, kembali ke kelas ya, dikerjai lagi sama temannya gitu. Terus apa-apa lagi anak ini namanya anak SD ya, jadi kalau ada lapor yang kecil-kecil menyampaikan lagi, itu lagi, nah, anak itu lagi yang jadi masalah gitu kan, jadi kan sering melapor kan, sering dia kemana-mana ya, ini anaknya jadi kayaknya jadi bulan-bulanan teman-temannya. Maksudnya ini jadi bulan-bulannya seperti apa ini, Pak? Apakah sudah bulan-bulan itu artinya gimana, Pak ya? Maksudnya bully atau seperti apa gitu? Ya mungkin kebuli Bu ya, karena kayaknya nih disudutkan dari satu kelas ini, satu anak ini di apa ya, dikeroyok itu ya, jadi kadang ya seperti dari omongan, dari tindakan fisik, kayaknya melarinya ke bullying. Karena anak ini juga over tenaganya, karena over itu kan mungkin tidak mau diam ya, jadi teman-temannya juga tidak senang, jadi akhirnya dikeroyok tadi secara omongan, secara fisik dari teman-temannya. Jadi ini Pak ya, jadi murid Bapak ini terlalu aktif begitu Pak ya, kemudian mendapat perlakuan khusus nih dari teman-temannya gitu Pak. Ya betul. Jadi kira-kira nih Pak, kondisi ideal seperti apa sih yang Bapak inginkan gitu dari anak tadi? Ya dari anak yang tersebut tadi Bu, yang maunya ya seperti normal, seperti temannya, tapi kan tidak semua anak sama nih, tapi setidaknya yang saya harapkan anak itu bisa tenang, bisa belajar nyaman, maksudnya kan tidak mengganggu temannya lain. Kalau boleh tahu nih Pak, apakah anak itu ABK? Tidak Bu, karena dari kategori ABK itu ini anak ini biasa saja Bu, cuma kelebihan tenaga, karena mungkin kuat lah anak ini banyak, karena mungkin kurangnya di rumah itu kurang kerjaan atau gimana ya, atau ini super ini masalahnya. Terus anaknya ini tidak mau diamnya, kadang mengganggu teman, kadang menulisnya dia cepat duluan selesai gitu kan. Terus ya pokoknya pengen ngomong juga, pengen diperhatikan, berarti kan bukan situ kalau ABK. Hiperaktif gitu Pak ya? Ya hiper lah, kalau masih hiper lah. Hiper. Jadi selama ini apa sih yang sudah Bapak lakukan untuk ini supaya anak ini mengikuti yang Bapak inginkan tadi gitu? Ya sementara ini sih kemarin sudah berbincang dengan teman, rekan sejawat. Ini kita kayaknya juga dari perlakuan dari temannya, itu kan kita perlu adanya sosialisasi. Ya, tapi sebelum itu saya arahkan, jangan kan ada kami mengadakan Bu, itu namanya peraturan kelas. Kan itu menjaga ketertiban kelas. Jadi kan namanya anak kalau sudah diingatkan mau lagi ribut lagi, kan itu masalah anak itu tadi. Sudah saya usahakan, ada kayak kelas sudah saya buat. Teman-temannya sudah tahu juga, tapi ya kurang refleks kan. Yang kurang refleks ini yang satu anak atau semuanya atau gimana? Semua Bu, karena semua kan ini anaknya yang tadi yang dibully, yang dibully apa ya, kategori bully itu dibully itu ya masih ada yang melakukan, teman-temannya karena emosi jadi melakukan juga gitu kan. Jadi yang melakukan juga semuanya gitu Pak, membuli satu orang ini atau seperti apa? Satu orang ini punya jadi langganan ini tadi makanya. Langganan seperti itu. Rencana Bapak ini untuk apa ya? Untuk supaya
anak ini tidak dibully lagi, kemudian tidak hiperaktif lagi, adakah yang sudah Bapak rencanakan sebelumnya gitu? Sudah pernah Bapak lakukan gitu? Kalau rencananya Bu, kami sebenarnya ingin merencanakan karena sekarang kasus bullying itu lagi naik daun. Jadi rencana kami itu mungkin bukan hanya di kelas saya ya, mungkin di kelas-kelas lain juga ada, mungkin ya sebagian ada. Mungkin itu kami akan mengadakan program ya sosialisasi bullying lah nantinya. Seperti itu, sosialisasi itu sudah terlaksana atau belum Pak? Atau baru rencana? Belum. Oh, belum rencana Pak ya? Ya, tapi sebelum rencana ke bullying tadi, kayak pengetahuan ya tentang anak bullying itu apa gitu Pak ya? Kira-kira nih Bapak sudah melakukan hal apa saja gitu? Ya seperti sosialisasi, kalau untuk teman-temannya kita mengganggu teman itu tidak baik kan. Terus mengeroyok dan sebagainya itu kan, atau memukul dan sebagainya itu kan tindakan yang melanggar aturan gitu ya. Kan di sekolah ada peraturan kelas itu menjaga ketertiban, itu sampaikan itu ya, menyampaikan dari itu peraturan kelas lah, atau keyakinan kelas yang kita buat gitu. Keyakinan kelas yang dibuat Pak ya, tapi tetap saja nih anak-anak tidak mematuhi seperti itu Pak ya. Betul. Jadi nih kalau misalnya nih Pak, anak-anak nih tidak mematuhi apa yang sudah menjadi kesepakatan kelas nih, gitu kan ya Pak ya. Kira-kira apa sih yang menjadi hambatan anak tersebut Pak? Kenapa sih kok nggak mematuhi peraturan kelas? Padahal ada nih peraturan kelas ya, padahal ada nih saling menghormati, saling menyayangi seperti itu, tapi mereka tetap menyebutkan salah satu temannya gitu. Kira-kira apa sih yang menjadi hambatan anak tersebut tidak mematuhi kesepakatan kelas yang sudah dibuat? Jadi kesepakatan kelas kemarin dibuat secara bersama-sama kan Pak ya? Ya, betul. Betul. Jadi menurut Bapak nih kalau boleh tahu nih, kira-kira apa sih hambatannya? Kenapa sih anak-anak ini tidak mematuhi kesepakatan kelas yang telah dibuat gitu? Ya mungkin dari konsekuensinya Bu ya, konsekuensinya sangat rendah atau tidak membebankan siswa itu mungkin jadi biasa aja, cuma suruh nyapu saja, itu kan konsekuensinya bukan, mungkin dari situ. Jadi karena konsekuensinya rendah atau tidak memberatkan siswa, itu yang mungkin menjadi terulang lagi. Jadi minimnya konsekuensi, kemudian anak-anak itu tidak menaati atau mematuhi kesepakatan kelas yang sudah dibuat seperti itu Pak ya? Betul sekali. Betul. Nah kira-kira nih Pak ya, kalau diberikan kesempatan lagi, apa sih yang Bapak Ibu lakukan untuk anak-anak ini biar mematuhi kesepakatan kelas yang sudah dibuat? Mungkin kita akan membuat konsekuensinya agak lebih berat bagi siswa Bu. Setidaknya dia akan menyadari kalau saya melakukan ini, saya akan mendapat konsekuensi yang berat gitu. Konsekuensi ini kalau saya boleh tahu Pak, konsekuensi yang seperti apa yang Bapak maksud ini? Seperti apa Bu ya? Kalau anak melakukan kesalahan, maka anak ini akan mendapat kayak kalau bukan hukuman Bu. Iya. Mirip seperti hukuman ya, tapi ini sebuah pembelajaran bagi anak itu biar tidak melakukan lagi. Pembelajaran ya Pak ya. Jadi pembelajaran supaya anak tersebut tidak melakukan atau tidak melanggar kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Seperti itu Pak ya. Betul. Jadi rencana, kalau boleh tahu rencana Bapak ke depannya seperti apa nih Pak? Rencana sih sudah saya sampaikan ke teman-teman, juga mungkin di kelas lain ada, kan bicara luas, bicara umum ya. Jadi saya sampaikan kepada rekan-rekan Jawa dan kepala sekolah untuk di anggaran tahun yang akan datang di dana pos mungkin kita akan menganggarkan untuk kegiatan anti bullying. Sosialisasi anti bully Pak ya? Ya. Sosialisasi anti bully. Selain itu Pak, kira-kira ada nggak selain sosialisasi? Sementara itu kegiatannya masih di situ Pak, rencana kami yang ke depan. Rencana ke depannya ya? Oh, untuk kesepakatan kelasnya tadi Pak, ada nggak tidak lanjutnya gitu?
Ada Bu, nanti kita akan membuat perbaikan di peraturan kelas untuk terutama konsekuensinya Bu ya. Kalau itu kan sudah dibuat, cuma konsekuensinya kita akan buat dengan bersama-sama murid itu. Oh, seperti itu. Baik, baik, baik. Nah, kira-kira nih berapa lama kira-kira akan mengubah itu Pak? Mengubah dari tujuan dari Bapak supaya anak itu tidak menyudutkan satu sama lain, kira-kira butuh berapa lama untuk mewujudkan itu Pak? Kalau untuk target pendidikan ya sekitar 2 minggu lah Bu. Saya targetkan. 2 minggu? Ya Bu. 2 minggu Pak ya, terus siapa saja yang terlibat Pak? Ya setidaknya kan murid juga terlibat, ya kan? Ya. Mungkin ada tambahan dari kepala sekolah biar takut nih ya. Kepala sekolah sekali kita panggil untuk sama-sama membuat keyakinan kelas biar ini kepala sekolah hadir kan lebih takut nih ya. Jadi kalau buat keyakinan kelas yang Bapak libatkan adalah kepala sekolah, berarti untuk seluruh keluarga sekolah nih Pak, atau gimana nih? Belum, ini untuk kelas saja Bu, karena ini untuk kelas kan biasanya kalau ada kepala sekolahnya atau ibu kepala sekolahnya, kadang-kadang agak anak-anaknya juga agak lebih takut gitu kan. Seperti itu. Ketakutan ke kepala sekolah akan membawa efek yang lebih baik Pak? Ya, diharapkan begitu Bu, karena pemegang kunci ya, banyak pemegang kebijakan itu kan nanti di kepala sekolah setidaknya anak-anak ini ada di kepala sekolah nanti kita berat urusannya, mungkin anak-anak begitu dan urusannya kan gitu Bu. Ya, wah saya harus taati peraturan gitu, karena ini sudah kepala sekolah nih yang buat kesepakatan bersama kami gitu Pak Arya. Nah, kira-kira nih terus kapan waktunya penerapan? Kayak tadi kan sosialisasi anti bullying, kemudian tadi ada perbaikan kesepakatan kelas yang akan Bapak lakukan gitu. Kira-kira kapan nih Pak? Kalau yang untuk kesepakatan kelas Bu, mungkin dalam 1 minggu lah. Ibaratnya nanti di hari Jumat, berarti di hari Senin saya terapkan sudah itu untuk kegiatan kelasnya. Mudah-mudahan kepala sekolahnya ada ya. Tapi untuk kegiatan yang sosialisasi secara umum, maksudnya menyeluruh, itu kita anggarkan dulu mungkin di tahun anggaran baru di Januari ya, karena ini anggaran sudah masuk di pertengahan jalannya, jadi mungkin anggaran ke depan kita susun untuk RKA-nya, kegiatan ini akan dilaksanakan di Januari awal atau pertengahan Januari. Ya. Oke, komitmennya apa nih Pak yang akan Bapak lakukan untuk rencana yang sudah Bapak utarakan tadi? Kalau menurut saya akan menanyakan atau membuat jadwal saya itu akan saya tulis nanti biar saya kalau saya lupa atau apa bisa diingatkan oleh kepala sekolah juga dan teman-teman juga akan jawatan itu. Yang kan ini secara umum seperti tadi sosialisasikan secara umum itu. Jadi secara komitmen juga kami akan membuat anggaran tersebut. Ya, baik, luar biasa ya rencana Bapak, semoga berhasil nih Pak ya rencananya dan tidak ada lagi murid yang tersudutkan lagi gitu Pak ya. Gimana nih perasaan Bapak setelah ngobrol dengan saya? Apa yang Bapak dapatkan? Alhamdulillah Bu, ada solusi karena berkali-kali yang tadi keyakinan kelas itu masih dilanggar atau tidak terpecahkan ya, itu bisa kayaknya harus turun kepala sekolah ini banyak solusi yang baik karena jarang kepala sekolah kita ikutkan ya kan. Terus yang kedua ini kayaknya anggaran ini bisa kita keluarkan nih untuk arah yang kegiatan secara umum. Oke, jadi saling berkolaborasi gitu Pak ya untuk mewujudkan sekolah yang damai, aman dan tentram untuk peserta didik gitu Pak ya. Oke, terima kasih ya Pak Sumagoto sudah mempercayakan saya mendengarkan cerita-cerita Bapak yang luar biasa. Semoga apa yang sudah Bapak rencanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan tujuan Bapak dapat tercapai. Ya, terima kasih Bu ya. Lain kali boleh nih Pak cerita-cerita lagi. Kalau Ibu saya sudah berhasil boleh nih, atau ada kendala apa boleh nih saya akan mendengarkan nih Pak cerita Bapak. Ya, siap Bu, siap. Terima kasih Bapak. Oke, luar biasa ya Bu Erma ya.
Gimana Bu? Terima kasih Bapak. Gimana hasil coachingnya tadi gimana? Apakah sudah enak, sudah meningkat atau bagaimana Ibu? Gimana Pak ya? Kalau menurut saya sih lebih baik lah dari yang kemarin gitu kan. Jadi ini sudah ada peningkatan gitu. Walaupun belum target sih Pak ya. Iya. Ya. Ya bagus sudah itu Bu, karena kan kemarin Ibu udah berlatih coaching, terus dapat menilai Ibunya begini, terus Ibu melakukan perbaikan, melakukan latihan. Nah itu sudah mulai meningkat. Catatan saya mungkin bagian yang ini Bu, bagian kehadiran penuhnya Bu. Kehadiran penuhnya, Pak. Ya kayaknya belum muncul tuh stopnya tadi. Ya mungkin nanti Ya Pak. Kan saya perbaiki Pak. ya mungkin Next ke depan ketika coaching, saya akan mencoba lagi kehadiran penuh saya. betul Bu. Kadang kala tadi itu kalau coach yang lagi cerita panjang atau lagi itu bisa dikasih jeda untuk menghela napas sebentar, baru nanti bercerita kembali. Iya, Oke, kayak baik. begitu ya. Kayaknya terlalu antusias saya Pak ya. Iya, tapi sudah sangat bagus Bu. Pertanyaan Ibu sudah struktur, sudah masuk. Kalau menurut Ibu sendiri, ini kalau masalah kehadiran penuhnya kita pending dulu Bu ya penilaiannya, karena yang tadi saya lihat itu belum muncul untuk metode stopnya. Untuk pertanyaan berbobotnya dari 6 tadi nih Bu, kira-kira udah sampai mana? Gitu. 6 ya Pak tadi 6, saya 7,5 Pak. Wis, setuju. Belum nyampe 8. Oh iya, berarti tinggal dikit lagi Bu ya, sudah mencapai target Ibu ya. Iya Pak, betul. Ya Bu, mungkin cukup itu aja dulu Bu ya. Sebelumnya saya sangat terima kasih sekali diundang Ibu untuk menyaksikan Ibu melakukan coaching secara langsung, dan saya banyak belajar nih dari Ibu bagaimana sih cara mengajak orang untuk bercerita. Itu keren banget Bu. Terima kasih Bapak. Mungkin di lain kesempatan Juga. ya, mungkin nanti di kesempatan lain mungkin bisa nih kita bahas yang bagian kehadiran penuhnya Bu. Nah itu yang belum muncul tadi. Ya. Baik Pak. Oke, terima kasih Ibu. Semoga sukses, terus belajar dan berkembang ya. Amin. Oke, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Goto. Selamat sore Bu. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah luar biasa ya Pak ya. Gini Pak, saya ini jadi observer Bapak di kegiatan coaching yang akan Bapak lakukan ya Pak ya. Jadi saya akan menilai Bapak itu sesuai dengan prinsip coaching Pak ya. Jadi prinsip coaching yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah kemudian kompetensi coachingnya yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Kemudian Bapak juga nanti coaching itu menggunakan alur dari Tirta Pak ya. Jadi ada tujuan, kemudian identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Nah itu tadi adalah rubrik penilaian kecakapan coaching yang nanti akan saya amati Bapak gitu. Siap Bu. Ya oke. Ini boleh ya Pak bertanya dulu Pak ya sebelum Bapak melakukan coaching gitu Pak ya. Oke, kira-kira nih Pak, menurut Bapak kompetensi coaching apa sih yang Bapak ingin kembangkan gitu? Di pertanyaan berbobot kayaknya, karena sering tidak jelas menurut saya sasarannya ya. Untuk pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira nih kenapa sih Bapak memilih untuk pertanyaan berbobot menurut Bapak nih? Kenapa sih Bapak belum bisa gitu atau belum maksimal gitu? Seringnya Bu, tujuan yang ingin saya sampaikan itu tidak kena gitu kan. Terus pada coaching itu akhirnya tidak ketemu gitu Bu ya. Mesti melayang-layang, jadi punya pertanyaan ini masih kurang mantap lah atau kurang berisi, kurang berbobot lah intinya di situ jadinya. Itu tadi Bu.
Oh, jadi kurang berbobot gitu maksud Bapak ya, kurang menggali gitu ya Pak ya? Ya, kurang menggali gitu. Kira-kira nih Pak, kalau misalnya ada level 1 sampai 10, kira-kira Bapak di level mana nih pertanyaan berbobot Bapak? 7 Bu. 7? Nah, 7. Dan berapa level yang akan Bapak tingkatkan nanti gitu? Nggak usah banyak-banyak Bu, 8 aja sudah lumayan Bu. Oh, 8 sudah lumayan bagus Pak ya? Ya, Sudah sudah bagus lumayan. Pak ya, sudah bagus menurut Bapak ya. Oke. Pertanyaan terakhir nih Pak, kira-kira indikator keberhasilan Bapak itu menurut Bapak apa? Supaya pertanyaan bobot ini meningkat, kira-kira indikatornya apa gitu? Ya mungkin adanya apa ya, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang diharapkan oleh coach Bu ya, mungkin itu. Ya, biar memecahkan masalah yang diharapkan coach itu. Jadi memberikan pertanyaan-pertanyaan dan mengarahkan ke coach ya Pak ya, ke coach agar menggali potensi mereka, seperti itu ya Bapak maksud, untuk mencari solusinya, seperti itu Pak ya? Ya, betul sekali Bu. Ya, oke. Baik, itu aja yang ingin saya tanyakan Bapak. Bapak boleh mulai nih coaching dengan rekan. Nah, kemudian izinkan saya Pak ya untuk mendampingi kegiatan coaching yang Bapak lakukan. Oh ya, senang sekali Bu bisa kita nanti kolaborasi Bu ya, kalau ada kekurangan justru itu akan bisa melihat langsung Bu ya. Siap Bapak, terima kasih Bapak ya sudah mengizinkan saya mengikutinya. Halo, Assalamualaikum Pak Fauzan. Waalaikumsalam Pak Goto. Ya, terdengar suara saya bagus-bagus saja kah? Alhamdulillah terdengar dengan jelas Bapak. Ya, alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat-sehat saja Bapak. Ya, kemarin kan kita ada janjian nih mau ketemuan nih Pak ya. Ya betul Pak. Apa nih rencana pertemuan kita ini? Oh ini Pak, saya ingin curhat sedikit dengan Bapak perihal ini Pak, rekan sejawat. Jadi itu kita tuh kayak belum nyatu jadi satu tim untuk menuju pembelajaran gitu Pak, pembelajaran yang berdiferensial gitu. Ya, apa sih tujuannya ke teman Bapak ini? Maksudnya tujuan kok belum nyatu tuh Pak, yang diharapkan Bapak itu tujuannya bagaimana? Tujuannya ini Pak, harapan saya tuh teman-teman dan saya tuh satu tujuan Pak, untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi gitu Pak. Ya, jadi dari pertemuan ini kita akan yang diharapkan Bapak nanti bisa mencapai tujuan untuk bisa berdiferensiasi tadi Pak ya. Ya betul Pak, pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi yang dimaksud Bapak itu apakah ukuran keberhasilan yang diinginkan Bapak itu seperti apa Pak? Harapan saya itu Pak, semua anak itu kalau datang ke sekolah tuh pasti belajar gitu Pak. Jadi tidak ada yang merasa belajar sendiri, ada yang merasa tidak diurus begitu Pak. Jadi harapan saya sih setelah terlaksananya semua guru ini menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, anak yang datang ke sekolah itu pasti belajar gitu Pak. Apa ukuran keberhasilan dari pertemuan kita Pak, nanti biar kita bisa tahu Pak ukurannya dari Bapak seberapa itu Pak? Harapan saya sih Pak dapat cara sih Pak, gimana cara baiknya untuk menyatukan visi dengan teman-teman guru ini Pak, begitu. Jadi kesempatan apa yang bisa Bapak miliki sekarang ini? Mungkin Pak kalau kami habis belajar itu, habis ngajar biasa tuh kumpul-kumpul aja di kantor gitu Pak. Ngobrolnya tuh ya bukan masalah pembelajaran, ngobrol masalah hobi gitu-gitu Pak biasanya. Iya. Jadi untuk mencapai tujuan nih Pak, kalau saya punya skor 1 sampai 10, kira-kira Bapak itu untuk mencapai tujuan itu Bapak di level yang mana Pak? Posisi sekarang ini Pak? Kalau sekarang Pak posisinya mungkin masih rendah Pak ya, masih 5 mungkin Pak. Karena kan saya statusnya cuma guru biasa Pak ya.
tidak ada wewenang khusus begitu Pak. Jadi kekuatan Bapak dalam mengambil posisi atau kekuatan Bapak mencapai tujuan itu apa kira-kira Pak? Harapannya sih Pak dapat dukungan. Yang pertama dukungan dari teman-teman dulu. Selanjutnya mungkin bisa dibantu sama Bapak pimpinan atau Bapak kepala sekolah atau Bapak wakil kepala sekolah begitu Pak. Harapannya. Oke, jadi kemungkinan itu Bapak kan nanti ada bantuan lah dari Bapak kepala sekolah Pak ya. Jadi kira-kira Pak, kira-kira lagi ya peluang kemungkinan yang bisa diambil itu ada apa dengan hambatan-hambatan, ada nggak Pak hambatan-hambatan kira-kira yang Bapak alami? Ya, tentu pasti ada hambatannya Pak, mulai dari tidak sejalannya cara pembelajaran kami Pak. Kan setiap guru punya caranya masing-masing. Terus tidak ada intervensi. Jadi istilahnya kami ya masing-masing, ini ke sana begitu Pak. Kira-kira Bapak ada solusi lah sebelumnya ini? Ya harapannya sih kalau saat ini tuh cuma bincang-bincang aja Pak. Oh gini loh cara mengumpulkan siswa, begini mengelompokkan siswa, begitu-gitu aja dulu Pak. Kalau untuk sampai mencoba menyatukan visinya masih belum, karena masih sadar diri, belum punya power gitu Pak, belum punya kekuatan. Ya. Ini bagaimana selama ini Bapak melakukannya untuk diri Bapak? Karena untuk rekan sejawat itu untuk pertanyaannya menyelesaikan diferensiasi itu belum. Jadi apa atau bagaimana selama ini Bapak melakukannya? Oke, dalam situasi tertentu Pak, saya sementara ini sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Selama ini tuh dua kategori yang saya buat. Yang pertama berdasarkan gaya belajar, yang kedua berdasarkan kompetensi. Jadi tuh bergantian tuh Pak, kadang pakai kelompok yang berkompetensi, kadang pakai kelompok yang gaya belajar. Seringnya begitu Pak untuk pembelajaran yang saya lakukan, begitu Pak. Ya, menurut Bapak ada hal yang masih kurang dilakukan saat ini Pak? Ya itu Pak, mungkin waktu ngumpul sama teman-teman untuk membahas Pak ya, khusus membahas pembelajaran cara mengajar dan cara pembelajaran yang berdiferensiasi itu belum ada waktunya Pak, mungkin itu. Oke Pak, kita agak aneh Pak ya, teman-teman kan mungkin ya banyak sibukan mungkin Pak ya. Betul. Jadi tapi mungkin apa rencana Bapak atau untuk mencapai tujuan ini, apa Bapak punya rencana Pak? Rencana saya itu Pak bisa memanfaatkan kombel yang ada di sekolah Pak buat menyepakati satu hari untuk bahasanya gimana ya, menunjukkan kalau pembelajaran berdiferensiasi ini ternyata baik loh gitu, bisa loh kita lakuin gitu. Jadi tidak seolah-olah pembelajaran berdiferensiasi ini seolah-olah pembelajaran yang menakutkan gitu Pak, atau semua guru tuh belum tentu bisa, padahal kan tidak sesulit itu dan tidak serumit itu gitu Pak. Terus rencana kedua ini mungkin minta bantuan sama Bapak Kepala Sekolah supaya adalah bahasanya beliau itu membuat gimana supaya pelayanan pendidikannya itu lebih meningkat begitu Pak. Harapannya begitu. Jadi mungkin dikumpulkan teman-teman guru gitu, terus disampaikan di sekolah ini gimana gitu untuk meningkatkan pembelajaran atau pelayanan pendidikannya begitu Pak. Kita relax dulu Pak ya. Nah ini panjang ceritanya Pak. Santai sebentar Pak. Iya Pak. Terbawa emosi tadi Pak. Iya, ya, kayaknya tegang nih Pak. Bisa duduk sebentar, kita posisi Bapak mungkin diperbaiki dulu Pak ya. Karena kayaknya tegang nih, sudah seru ya. Oke Pak, mungkin saya akan tanya lagi Pak. Kira-kira lagi, bagaimana Pak jangka waktunya?
jangka waktu yang akan Bapak butuhkan ini? Kalau dari jadwal pembelajaran kami Pak, waktu yang paling tepat itu bukan paling waktu yang tepat, waktu senggang itu kayaknya adanya di hari Sabtu Pak, karena di SMP kami, sekolah kami itu hari Sabtu mungkin sampai jam setengah 12 aja. Nah dari jam setengah 12 mungkin 1 jam aja lah sampai setengah 1 bisa kayaknya Pak untuk berkumpul sebentar untuk bahas tentang pembelajaran. Kayaknya itu Pak kalau rencana yang paling dekat. Oh iya, maksud saya Pak, di situ jangka waktunya kira-kira berapa lama Bapak butuhkan itu Pak untuk persiapan mungkin tadi kegiatan Bapak yang akan sesuai dengan tujuan yang diharapkan Bapak? Kalau persiapannya Pak, saya kira saya udah siap Pak, karena kan banyak bahan ajar yang saya ambil dari pelatihan, dari YouTube, dari Google, dari PMM juga ada, untuk bagaimana sih menyiapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kan kalau nggak salah tuh ada 3 tipe tuh, diferensiasi konten, proses, dan produk. Jadi cuma membutuhkan waktu paling 1 jam untuk mempresentasikan 3 ini Pak ke teman-teman begitu Pak. Ya, oke. Jadi bagaimana nanti kira-kira Bapak akan memulainya? Awalnya bagaimana Bapak akan memulainya? Awalnya mungkin Pak mencari waktu ketemu sama teman-teman. Tadi betul kata Bapak, siapa tahu teman-teman ada kesibukan gitu kan, ada acara jadi belum bisa ngumpul. Nah nanti mungkin sifatnya pelan-pelan mendekati teman-teman supaya ada waktu nih untuk kita bahas masalah pembelajaran begitu. Oke, siap Pak. Luar biasa nih Pak. Kapan target waktu keberhasilan? Bapak kan punya target nih. Kira-kira keberhasilan yang akan Bapak targetkan tuh kapan Pak dari tujuan Bapak yang tadi disampaikan? Targetnya sih sudah, kalau bisa sih Pak, bulan depan itu sudah anak-anak tuh datang ke sekolah sudah merasa dia tuh bakal belajar, bukan lagi merasa dia aja yang belajar, aku nggak belajar, aku main-main aja gitu Pak, harapan saya. Oke, luar biasa Pak, ini cepat lebih baik Pak ya. Ya betul Pak. Betul sekali Pak. Apa komitmen Bapak ini terhadap rencana aksi Bapak? Oke, kalau komitmen saya tuh Pak, saya siap menjadi pemateri dan mempresentasikannya ke teman-teman bagaimana sih cara mudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, mulai dari memperbanyak bahan ajar misalkan, atau sampai membuat tugas yang beragam hingga menghasilkan produk ajar yang bisa dinilai untuk anak-anak begitu Pak. Oke Pak. Tadi kan Bapak jangka waktunya sudah ditentukan. Nah ini Pak, kapan akan dimulai Pak rencana aksi ini? Kayak Pak mulai besok itu sudah mulai saya cari-cari data teman-teman kira-kira kapan waktu senggangnya begitu Pak. Karena kan ini tujuannya kan kita mau presentasi dulu nih Pak. Presentasi dulu kapan bisa ketemu, kapan kita bisa ngobrol begitu. Tapi kapannya itu maksudnya Pak, sudah ada hari atau masih mencari hari nih Pak? Masih mencari hari Pak, soalnya kan saya nggak tahu kegiatan teman-teman tadi, betul kata Bapak, teman-teman mungkin ada kegiatan yang lain kan yang saya tidak tahu begitu. Jadi agak sih Pak, agak laju nih pertanyaan emosi kayaknya. Maksud saya Pak, hari fixnya itu di kapan itu Pak? Oh, kalau hari fixnya di hari Sabtu tadi Pak, karena di hari Sabtu itu pembelajaran cuma sampai jam setengah 12 begitu Pak. Oh iya, jadi nggak sampai siang, ada kegiatan waktu yang bisa kita pakai Pak ya? Iya betul Pak. Jadi tadi kegiatan Bapak sudah siap akan dilaksanakan, selain rekan sejawat, tadi ada juga kepala sekolah. Mungkin ada yang membantu Bapak dalam kegiatan ini untuk menjaga komitmen Bapak? Kalau untuk menjaga komitmen mungkin kayaknya itu dulu deh Pak, untuk kepala sekolah dan rekan guru dulu kayaknya.
Siapa Oh, tahu itu mereka, kalau mereka sudah mendukung kayaknya langsung bisa ketemu itu. Cukup Pak ya. Cukup Pak. Jadi bagaimana dengan tindak lanjut dari coaching ini Pak? Harapan saya Pak nanti mungkin kalau saya nanti ada kendala-kendala mungkin nanti bisa menghubungi Bapak lagi untuk berbagi begini, sangat ini Pak membuka pikiran saya gimana sih cara terbaiknya. Kayak tadi kan Bapak udah memberikan masukan tuh perihal kesibukan teman-teman guru. Itu kan kadang saya kan masih egois orangnya Pak ya. Lebih suka mendikte gitu. Jahat-jahat sedikit sih. Cuma kan tujuannya baik ya Pak, begitu. Iya Pak. Ya. Tipe-tipe sacet-sacet saya ini Pak. Tidak suka menunda-nunda sebenarnya. Jadi ini seberapa yakin jadi keberhasilan Bapak ini kan punya anak muda ini kan. Jadi seberapa yakin nih Pak dengan rencana Bapak ini? Harapannya sih yakin Pak. Yakinnya tuh kalau di skalakan 1 sampai 10, 7 lah Pak. 7 ya, Iya, biasa. 7. Masih ada 2 nih Pak. Ada 2 nih. Ada 3 Pak ya. Apa nih kendala nih Pak? Ada 3 nih. Yang pertama itu masalah kepala sekolahnya Pak, izinnya atau gimana gitu. Yang keduanya ini jadwalnya Pak, apakah nanti teman-teman memang bisa meluangkan waktu atau ada guru yang berhalangan gitu Pak. Jadi apa yang Bapak butuhkan agar komitmen ini bisa berjalan dengan lancar Pak? Yang utama sih Pak dukungan dari rekan dan ini Pak, dukungan dari kepala sekolah Pak. Begitu. Jadi kalau ada teman-teman ini satu pemandangan yang sama, satu visi yang sama untuk membangun pelayanan pendidikan yang lebih baik, kayaknya cepet ini Pak, yakin saya nih gitu. Oke, luar biasa Pak ya. Iya betul. Oke Pak Ujan, saya sudah berbincang-bincang nih, bagaimana perasaan Bapak ini? Lega banget Pak, soalnya kan banyak yang saya tahan-tahan nih. Jadi bisa curhat sama Bapak nih, alhamdulillah sudah sedikit meringankan gitu Pak. Ya Pak, jadi mungkin ya alhamdulillah Pak ada sedikit kita bicarakan dan kita bisa ada solusi, mungkin dari Bapak juga solusinya, jadi saya hanya mencari informasi itu Pak. Mungkin dari saya juga cukup Pak ya. Terima kasih Pak Ujan waktunya nih. Terima kasih banyak Pak mau mendengarkan curhatan saya, jadi saya bisa lempeng dan tidak ada rasa enggan dan tidak enakan sama teman-teman begitu Pak. Makasih Pak ya. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Bapak? Ini Bu Irma, tadi Bu Irma juga mungkin melihat mungkin Bu ya. Jadi agak ada kekurangan bagi saya Bu, memang di pertanyaan berbobot tuh karena ada kata-kata yang harusnya tidak saya sampaikan, tapi ternyata harus saya sampaikan. Seperti contohnya tadi kira-kira itu Bu ya, harusnya tidak ada kata kira-kira itu. Itu makanya saya bingung di pertanyaan berbobot itu Bu ya. Jadi ya kadang ya namanya kadang saya emosi juga menanyakan cepat selesai apa sih yang mau diharapkan. Nah, itu kadang juga mungkin bukan hanya di pertanyaan Bu saja Bu, mungkin dari saya mungkin itu Bu. Bagaimana Bu? Oke, ya Pak Toto, baik Pak Toto ya. Kita mulai saja. Tadi saya sudah mengamati ya proses coaching yang sudah Bapak lakukan dan saya sudah mencatat beberapa catatan. Nah tadi kan Pak Toto juga sudah mengutarakan nih kira-kira nih yang sudah Bapak tetapkan indikatornya tadi Pak ya, pertanyaan berbobot, apakah sudah menaikkan level Bapak kira-kira? Sudah Bu, karena Alhamdulillah sudah ya. Iya Bu. Apakah telah 8 Bapak? Kalau dari 8 kan skalanya memang saya targetnya tidak tinggi Bu. Dari 7 ke 8 mudah-mudahan dapat lah Bu. Dapat ya, alhamdulillah dapat. Jadi yang sudah Bapak utarakan tadi sudah sesuai nih dengan apa yang saya catat. Kemudian prinsip kemitraan tadi sudah terjalin nih antara coach dan coaching, sudah terjalin mitra karena setara gitu Pak. Itu kemudian cara Bapak proses kreatifnya juga tadi sudah terlihat, bagaimana cara Bapak menggali kreativitasnya Koci itu sudah terlihat, kemudian menunjukkan solusi juga, kemudian Bapak juga
memaksimalkan potensi yang ada pada diri koci. Jadi secara umum gambaran yang sudah Bapak lakukan dalam coaching ini sudah baik dan luar biasa Pak ya. Jadi pertanyaan terakhir saya Pak, kira-kira nih Pak, kompetensi apa sih yang Bapak ingin tingkatkan lagi? Mungkin itu Bu, dari tiga-tiganya mungkin perlu semua Bu, cuma harus ada garis besar Bu ya. Iya, betul Bapak. Dari pertanyaan berbobot itu penting Bu, nomor satunya. Iya, Nomor betul dua Pak. itu terus kehadiran penuh nih, kadang melayang-layang gitu ya. Itu yang nomor duanya. Yang terakhir itu yang mendengarkan aktif itu ya. Kadang kan suaranya saya kan enggak fokus Bu ya, tidak kehadiran itu kan suaranya hilang. Tapi itu yang terutama ini yang pertanyaan berbobot Bu, yang sering ada kata-kata yang salah gitu, yang kadang membuat si coach ini bingung juga Bu itu. Jadi next nanti Pak ya, nanti berarti kompetensi yang ingin Bapak tingkatkan lagi itu adalah kehadiran penuh gitu Pak ya? Ya siap. Ya oke, siap. Semangat terus Bapak untuk nanti coachingnya gitu Pak ya. Ya, terima kasih Pak Goto. Terima kasih juga nih Pak sudah memperbolehkan saya ikut tadi coaching Pak. Iya Bu, sama-sama Bu. Oke, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Faujan. Waalaikumsalam Pak Goto. Ya, gimana nih kabarnya Pak? Alhamdulillah baik-baik saja Bapak. Ya, ini sesuai kesepakatan nih kita ada temuan karena Pak Faujan kemarin sudah jadi coach Pak ya? Iya betul Pak, alhamdulillah sudah jadi coach. Jadi apa nih kompetensi apa yang Bapak ingin kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ini Pak sebagai coach ini pertanyaan yang berbobot gitu Pak. Itu dulu. Oh, di pertanyaan yang berbobot Pak ya? Iya dari betul kompetensi Pak. yang ada tuh Pak ya? Betul. Iya. Jadi kompetensi mana Pak yang kira-kira yang memang nanti Bapak ingin kembangkan itu untuk indikator pencapaiannya Pak? Indikator capaiannya ya bisa ini Pak, dapat menggali informasi yang lebih dalam terhadap coach Pak. Jadi relasi atau kolaborasinya nanti bisa lebih baik gitu Pak. Ya. Siap Pak. Jadi nanti setelah ini Pak, Bapak akan coaching Pak ya, coaching ya. Jadi sama coaching. Jadi nanti apakah saya boleh Pak ikut dalam kolaborasi Bapak dengan coachingnya Pak? Ya sangat boleh Pak. Soalnya harapan saya dari Bapak ini ada masukan untuk perbaikan saya terutama dalam melakukan coaching gitu Pak. Ya siap Pak. Kalau begitu nanti saya akan gabung Pak ya dengan Bapak dan rekannya ya. Pak, saya mendampingi ya, boleh Pak ya? Ya boleh Pak. Terima kasih Pak. Oke Pak, silakan Bapak untuk bertemu. Nanti saya akan ikut Pak. Ya. Oke, assalamualaikum Bu Erma. Waalaikumsalam Bapak. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bu Erma Bu? Alhamdulillah baik Pak. Cuma lagi sedikit galau nih Pak. Aduh, galau kenapa itu Bu? Ini loh Pak, di sekolah saya nih loh Pak. Anak-anak itu Pak kok nyimpan sampah di laci meja tuh Pak. Terus buang sampah tuh tidak pada tempatnya. Itu Pak masalahnya. Padahal kan sudah diperingatkan juga buang sampah tuh pada tempatnya gitu supaya lingkungan kita tuh bersih seperti itu Pak. Jadi gimana sih caranya supaya anak-anak ini tidak buang sampah sembarangan gitu Pak? Oh ya, berarti kendala galau ibu nih karena banyak siswa atau anak-anak ibu yang menyimpan sampah dalam laci. Iya, Terus betul. ada pula yang buang sampah sembarangan gitu Bu ya? Iya betul Pak. Ya. Terus ada lagi nih Pak, misalnya kan mereka tuh bawa mangkok nih dari kantin Pak, nggak dikembalikan Pak, taruh di kelas. Nah apalagi ada kuahnya, tuh kalau kuahnya tumpah tambah lagi kotor tuh Pak kelas Pak. Itu sudah membuat saya pusing tuh gimana caranya ini ya supaya anak-anak nih
buang sampah pada tempatnya, tidak menyimpan sampah dalam laci, mangkok dikembalikan setelah makan, seperti itu Pak. Oh iya, berarti harap ibu tuh pengen tuh ini kendalanya banyak sampah, terus membawa mangkuk ke dalam kelas, jadi kelasnya lebih berhambur, lebih berantakan, menyimpan sampah lagi dalam laci gitu Bu ya. Iya betul Pak, betul. Kalau boleh tahu Ibu, tujuan ini nanti apa Bu ya? Dari masalah Ibu ini tujuannya apa gitu? Tujuan saya itu saya menginginkan anak-anak tuh mempunyai kesadaran tinggi terhadap lingkungan gitu Pak. Jadi dia tuh tidak buang sampah sembarangan, tidak menyimpan sampah. Jadi sampah tuh memang harus dibuang pada tempatnya seperti itu Pak. Jadi tidak mengotori lingkungan. Seperti itu Pak yang saya inginkan. Oke, berarti tujuannya Ibu tuh ingin anak-anak memiliki kesadaran tinggi tentang bagaimana cara membuang sampah pada tempatnya, lebih ke mencintai lingkungan untuk tidak membuang sampah begitu Bu ya? Ya betul Pak. Nah, kalau boleh tahu ini Bu, di sekolah Ibu ini bagaimana Bu? Apakah ada kantinnya? Kok tadi saya dengar tadi ada anak-anak membawa mangkuk ke dalam kelas, itu gimana itu Bu? Apa kantinnya tidak ada atau bagaimana Bu? Ada Pak kantinnya Pak, ada kantinnya, cuma kantin itu tidak menyediakan tempat duduk untuk makan gitu. Jadi secara tidak langsung otomatis kan anak duduk makan dibawa ke kelas seperti itu. Terus seharusnya mangkok yang sudah mereka pakai itu sudah habis makanannya itu dikembalikan lagi di kantin, tidak ditinggal di kelas begitu saja gitu. Berarti ada kantin, dia punya meja, ada makanan begitu Bu ya? Iya, tidak ada tempat ini Pak, tidak ada tempat makannya, kayak menjual aja gitu. Oh, jadi ini ibu kantin jual makanan gitu aja. Iya. Terus anak habis beli, kalau boleh tahu lapangan atau Selasa gitu ada kah Bu? Ada Pak, ada kayak emperan gitu kan Pak, maksudnya ya, Iya, kayak apa ya? emperan gitu. Iya. Oh ada kalau emperan aja ada. Gitu. Cuma Itu, ya akses untuk jalan aja Pak. oh, berarti sempit gitu Bu ya, tidak luas gitu ya. Oh. Betul Pak, iya. betul. Oh, sudah kebayang sih Bu kayak apa kondisinya. Memang susah sepertinya. Oke. Gimana ya? Untuk siswanya ini Bu, selain tadi kan ada kendala masalah kantin begitu. Kira-kira nih, selama ini tindakan Ibu dan teman-teman guru apa Bu ya, supaya anak-anak ini memiliki kesadaran tinggi tentang sampah tadi Bu, yang sudah dilakukan? Kesadaran, ya yang sudah saya lakukan itu Pak, seperti biasa saya selalu bukan saya aja tapi semuanya itu selalu siapkan ini wali kelas itu sudah tong sampah di depan kelas harus ada pokoknya setiap hari itu kami ingatkan nih tempat sampah di depan kelas itu harus ada gitu. Jadi tempat sampah itu sebenarnya sudah disiapkan di depan kelas, ketika anak sudah selesai makan keluarlah buang sampah. Nah itu tapi ya seperti itu masih aja menyimpan di laci gitu, ataukah mager atau gimana juga nggak paham itu seperti apa tuh caranya itu buat mereka sadar gitu Pak. Ya berarti sudah ada tindakan yang Ibu lakukan dengan teman-teman seperti udah nyiapin tempat sampah begitu Bu ya? Iya betul. Nah dari tindakan itu kan hasilnya nih kan Bu masih banyak nih anak-anak yang menyimpan sampah di laci, terus membuang sampah tidak pada tempatnya, mencemari lingkungan. Kira-kira nih Bu, rencananya Ibu mau buat apa lagi Bu untuk mengintervensi masalah sampah ini Bu? Apa ya Pak ya? Sampah. Mungkin saya buat project kali Pak ya. Project misalnya kayak sampah itu cara membedakan sampah ini, sampah itu. Nah kemudian sampah yang sisa makanan yang bisa diproses, maksudnya kayak pembusukan gitu, mungkin bisa dipisahkan atau gimana. Jadi mereka tahu nih sampah ini akan
mengakibatkan penyakit, sampah yang plastik ini bisa didaur ulang atau seperti apa, mungkin bisa seperti itu kali Pak ya, atau apa ya Pak ya. Oke, kalau Dan project kira-kira seperti itu. kalau project seperti itu. sepertinya baik Bu, tapi kayaknya ada yang kurang nih Bu. Misal gini, sampah ini seringnya sampah apa Bu? Makanan kah, minuman kah, atau apa Bu? Kalau ditaruh di dalam laci itu biasanya bekas ini Pak, bekas plastik, maksudnya bekas jajan gitu Pak, Kayak snack gitu, snack. snack gitu. Kalau- Bukan yang ini Pak, bukan yang basah-basah, bukan sampah yang basah. Kalau sampah yang basah kan tadi di mangkok aja itu. Ya di mangkok. Kalau minumnya Bu, kalau boleh tahu minumnya bagaimana anak-anak Ibu? Kalau minumnya itu mereka jarang bawa bekal minum Pak. Bawa bekal minum tuh jarang, mereka beli minuman kemasan di kantin. Minuman kemasan itu berarti menggunakan plastik gitu kah Bu, atau gimana? Iya betul, iya. Oh, menggunakan plastik Kemasan juga. plastik itu, iya. Oke, kira-kira nih Bu, untuk mengurangi sampah dulu Bu ya, mengurangi sampah di sekolah. Kira-kira tuh apa Bu ya yang bisa dibawa dari rumah ke sekolah Bu? Kayaknya ini deh Pak, mewajibkan anak bawa botol minum Nah, itu. supaya mengurangi sampah-sampah plastik tadi, supaya mereka tidak menyimpan plastik di mana-mana, meninggalkan plastik itu. Seperti itu Pak, sepertinya. Betul, itu bisa tuh Bu masukkan. Terus Bu, kalau nih makan kan tadi ada kayak Ibu tadi bilang ada yang berkuah begitu kan, mangkoknya lupa dikembalikan. Itu gimana? Kalau dari rumah tuh biasanya tuh ada tuh Bu, bisa dibawa untuk ke sekolah supaya ini mangkok tidak bakal ada lagi tuh di ruang kelas yang berkuah-berkuah begitu Bu. Kira-kira anak-anak Ibu nih bakal disuruh bawa apa ya Bu? Kayaknya bawa peralatan makan sendiri aja deh Pak, biar mereka tanggung jawab dengan apa yang mereka bawa, seperti itu. Ya, berarti Bu, project yang akan Ibu bikin berarti kalau bisa melibatkan dari tadi tuh Bu ya, tempat minum dan tempat makan. Nah, kalau boleh tahu Bu, dalam rencana Ibu tuh perlu dukungan apa Bu ya supaya rencana ini terlaksana dengan baik Bu? Kalau dukungan supaya rencana-rencana saya tadi berjalan dengan baik, otomatis semua warga sekolah itu semua maksudnya kita berkolaborasi seperti itu Pak, untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan bebas sampah, dan anak-anak tuh mempunyai kesadaran diri terhadap lingkungannya gitu Pak. Ya betul Bu, berarti perlu ada aja komitmen di antara warga sekolah Bu ya. Ya betul, Oke. komitmen dan kolaborasi tuh Pak. Kalau menurut Ibu untuk eksternalnya bagaimana? Seperti komite misal, atau wali murid, atau orang tua bagaimana Ibu? Kalau komite wali murid mungkin akan kami sosialisasikan bahwa anak-anak ini diwajibkan membawa air dari rumah, kemudian airnya tuh bukan maksudnya kayak produk gitu Pak, tapi ya bisa diisi ulang gitu botolnya biar tidak menimbulkan sampah lebih banyak lagi. Kemudian anak dianjurkan bawa bekal kalau bisa, kalau tidak ya bawa peralatan makan, dan memang harus dijaga dengan baik kebersihannya, seperti itu. Oke, itu udah sangat baik Ibu. Sekarang Ibu rencana untuk melaksanakan kegiatan proyek itu kira-kira dimulainya kapan Ibu? Project saya tadi ya Pak ya, Ya, tentang sampah gitu Pak ya. tentang sampah. Oke, kalau project saya tentang sampah itu saya sosialisasikan dulu ini Pak, yang bawa botol segala macam. Nah nanti baru ke projectnya tadi Pak. Nah projectnya ini karena kami ini masih punya tema P5-nya belum selesai, jadi mungkin atau tahun depan atau gimana gitu. Oh iya, Soalnya berarti ini sudah tersusun nih proyek kami gitu untuk setahun ini, untuk satu semester ini gitu. oke, untuk semester ini sudah terbuat proyek P5 Bu ya. Oke deh, betul. sekarang untuk jangka pendek nih, rencana apa sih yang bisa Ibu lakukan supaya sampah ini berkurang tadi Bu? Ya jangka pendeknya ya itu tadi Pak, sosialisasikan tadi bawa tempat minum dan bawa bekal itu tadi. Kemudian
membuat poster kalau bisa Pak ya, membuat poster, tidak membuang sampah sembarangan seperti itu. Sama menyediakan memang spot-spot anak nih, tidak misalnya spot anak nih sering di sini nih, jadi sampah-sampah taruh di situ nih supaya enak mereka buang sampahnya. Apakah itu bisa dilaksanakan dengan waktu cepat, Ibu? Kalau untuk menyediakan tempat sampah, terus untuk poster mungkin bisa Pak. Untuk sosialisasi membawa botol minum dan kotak makan itu bisa cepat atau bagaimana, Bu? Bisa cepat Pak, cuma kami koordinasikan dulu dengan rekan sejawat dan kepala sekolah kami. Oke, berarti betul sudah Bu ya. Rencananya sudah ada, waktunya sudah ada jelas, tinggal Ibu melaksanakannya saja. Ya, betul Pak. Bagaimana Ibu perasaannya setelah bercerita dengan saya? Alhamdulillah Pak, tercerahkan Pak. Alhamdulillah. Karena tadi tuh saya Pak ya galau, gimana sih caranya anak-anak saya ini supaya menjaga kebersihan lingkungan dan sadar akan sampah itu gitu. Nah jadi alhamdulillah saya dapat solusi dari Bapak. Terima kasih ya Pak ya, sudah mencerahkan saya ini. Ya sebenarnya solusinya datang dari Ibu, saya hanya memancing saja supaya ide-ide Ibu lebih muncul dan oh ternyata Ibu bisa loh menyelesaikannya gitu dengan sedikit bantuan. Terutama kolaborasi tentang warga sekolah tadi. Oke Ibu, semoga apa yang Ibu rencanakan dapat terlaksana dengan baik. Terus tujuan Ibu untuk anak-anak Ibu untuk membangun kesadaran tinggi tentang sampah itu juga terlaksana dengan baik dan tercapai dengan cepat. Oke. Mungkin itu aja Ibu ya. Mungkin nanti jika Ibu ada kendala bisa lagi menghubungi saya, kita akan lakukan sesi coaching lagi. Siapa tahu dengan bercerita dengan masalah-masalah Ibu kita bisa menemukan solusinya sama-sama. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih atas waktunya Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Ya, gimana Pak Fauzan? Sudah selesai? Alhamdulillah sudah selesai coaching dengan Ibu Erma, Bapak. Jadi ada beberapa catatan yang saya dapat Pak sebelumnya. Ada perasaan apakah yang Bapak sampaikan tadi? Ada sesuatu perasaan yang ingin Bapak sampaikan Pak? Alhamdulillah saya lega Pak ya, sudah mulai terstruktur pertanyaan saya bisa sesuai dengan alur tirta yang diajarkan yang saya pelajari itu alhamdulillah sudah mulai muncul Pak begitu terstruktur. Ya, dari catatan saya Pak memang ada tadi dari indikator yang Bapak sampaikan dari percakapan awal kita Bapak tadi untuk meningkatkan kompetensi di pertanyaan berbobot Pak ya? Iya betul Pak, betul. Jadi sudah mengenal di indikatornya, Bapak sudah ada kemitraan, terus ada proses. Jadi luar biasa Pak. Jadi dari beberapa catatan saya, dari Bapak kompetensinya ada perubahan menurut saya. Jadi kalau menurut Bapak bagaimana Pak? Alhamdulillah Pak, pertanyaannya lebih terstruktur, lebih tenang dan lebih mudah untuk dijawab oleh Koci. Jadi informasi yang saya dapatkan tuh lebih banyak Pak. Iya, luar biasa Pak. Jadi kira-kira apa yang Bapak ingin lakukan untuk pengembangan lebih jauh Pak pada indikator yang Bapak sampaikan tadi pada soal berbobot nih Pak? Oke, mungkin lebih banyak membaca dan lebih banyak nonton video tentang bagaimana melakukan coaching dengan baik. Terus tidak lupa praktekannya Pak, karena mungkin jam terbang itu sangat mempengaruhi bagaimana kita menyusun pertanyaan-pertanyaan berbobot, terstruktur dan mudah dijawab. Sepertinya itu Pak yang akan saya coba lakukan Pak. Ya, betul Pak. Jadi dari hasil observasi tadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan Bapak yang disampaikan kepada coach sehingga terbuka untuk dapat
mencari solusi Pak ya. Jadi itu, jadi fokuslah Bapak tadi itu pada hasil percakapan Bapak, dan itu berhubungan dengan yang diharapkan mungkin dari coachingnya Pak ya. Betul Pak, Jadi, betul. jadi kompetensi apalagi Pak yang ingin dikembangkan ya dari hasil yang Bapak lakukan pada hari ini? Kalau kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi selain pertanyaan berbobot itu Pak, kehadiran penuh Pak, karena tadi tuh sempat cepetan tadi Pak, kurang ada jeda untuk bernafas sejenak begitu. Ya betul Pak. Jadi tidak apa-apa Pak. Mungkin namanya juga kita saling menanya Pak, cari informasi, menggali pingin cepat informasi itu dapat Pak. Tapi namanya kita perlu juga ada refleksi stop lah Pak ya. Ya betul Pak. Mungkin tidak terlalu buru-buru Bu, tidak apa-apa. Bagus juga Pak, tapi sudah luar biasa dari Pak Pojan. Terima kasih. Mungkin saja Pak yang bisa saya lakukan. Mungkin ada kesalahan kata atau ucapan saya yang kurang enak didengar Pak Pojan, saya minta maaf. Sama-sama Bapak. Terima kasih juga Pak sudah mau bersedia meluangkan waktu mendampingi saya coaching dan memberikan masukan Pak. Iya, terima kasih Pak Pojan ya. Ya, sama-sama Bapak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergerak bersama guru